Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Huda Tengah Sapin ya, channel yang selalu tentang dunia pertanian dan seputar kehidupan petani. Di kesempatan kali ini kita berada di lahan persawahan yang tanaman jagung pembenihan ini sudah memasuki fase untuk penuaan. Ini sudah mulai, istilahnya jagung ini sudah mulai kebakar. Ini sudah mulai berisi tongkolnya. Nah, untuk menyikapi itu kita sistem tumpang sari dengan ditanami bawahnya itu tanaman cabai. Ini adalah contoh tanaman cabai yang kami budidaya, kami tanam dengan harapan di bulan sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sudah panen, November itu sudah panen. Itu harapan kami untuk tanaman cabai itu sendiri. Sekarang kita membahas tentang tanaman jagung pembenihan ini ya. Ini jenis si varietas 05, yang mana di sini ini sangat cocok sekali. Awal mula kita bermitra itu tahun 2011. Ketika itu ada istilahnya perwakilan dari PT yang di tempat lain itu sudah diberi dana ke maksud pembenihan. Nah, di tempat saya ini kan dulu pernah ada yang nanam, ada seorang yang membawa PT merek lain, itu ternyata gagal. Banyak sekali yang katanya sih kalau untuk pembenihan itu sangat sulit. Nah, ini awal mula tahun 2012 bersama itu kami dan kelompok tani khususnya itu bekerja sama untuk menanam, karena tidak ada kelompok tani itu perusahaan tidak mau gabung atau bermitra dengan para petani. Nah, itu di bawah naungan kelompok tani. Nah, kita sama-sama menanam dengan pertama kali. Nah, ini varietas biji varietas 05. Kali cemooh atau gunjingan waktu dulu ya, karena tongkolnya kan cuma kecil-kecil segini dan tidak begitu produktif katanya, perawatannya sangat sulit. Itu sebabnya saya berserta teman-teman yang lain, para petani itu sepakat untuk merawat dengan sangat sungguh-sungguh. Itu tahun 2012. Nah, di tahun itu pertama saya hanya dapat sekitaran tidak lebih dari 5 hektar. Ini awal tanam kita bermitra dengan PT BC. Tidak ada 5 hektar, dirawat dengan sungguh-sungguh dengan petani-petani yang lain. Alhamdulillah hasilnya itu sangat memuaskan dan tidak kalah dengan varietas jenis lokal atau untuk pembenihan lokal, untuk tanaman lokal atau sebangsa dengan jagung lokal lainnya. Nah, dari situ baru tahun berikutnya itu semakin banyak yang orang yang menanam sampai seperti ini. Berarti sudah 10 tahun kita bermitra dengan PT BC dan hasilnya pun sangat menggiurkan. Banyak sekali PT-PT yang lain yang masuk mengiming-imingi atau menawari yang harga tinggi atau yang lain, tapi selama ini
hasilnya masih kalah jauh dengan bisi. Itu secara singkat mengenai kenapa di desa kami ini banyak sekali dijumpai untuk pembenihan jagung-jagung pembenihan, khususnya untuk PT Bisi itu sendiri. Jika sobat-sobat tani ingin bermitra, kuncinya yang pertama itu kenali dulu lahannya, untuk karakternya bagaimana, itu harus dicermati. Atau kita mengambil contoh, misalkan kita tinjau ke tempat-tempat yang tekstur tanahnya itu sama dengan tempat kita ya. Untuk faktor lain yang mempengaruhi yaitu kelompok tani itu sangat penting, karena bisi itu mau bermitra dengan kelompok tani. Nah, semua pembenihan itu dengan kelompok, dengan ada koordinir. Nah, itu yang paling mudah itu adalah di kelompok tani. Peran kelompok tani ini sangat penting bagi saya. Untuk proses-proses berikutnya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari kita melakukan tanaman jagung pembenihan ini, kita bermitra ini ya. Salah satunya benih kita dikasih gratis, tapi ada takarannya. Untuk takarannya ada sekian kilo per hektar, itu ada. Setelah itu untuk pinjaman kita dikasih 400.000 per cengkal 100 ru, atau per hektarnya dikalikan 7, itu untuk pinjamannya. Pinjaman itu bisa kita dibelikan pupuk, terserah, yang penting dari pihak bisi. Nah, itu mau kerjasama dengan kelompok tani atau apa, biasanya pinjaman itu keluarnya setelah kita pemupukan. Itu baru proses pinjaman. Terus untuk cabut bunga pun juga gitu. Cabut bunga itu diserahkan kepada mandor atau yang terkait. Tapi kalau kita bermitra dengan PT ini sudah lama, cabut bunga pun kita bisa mengeklaim bahwa cabut bunga itu miliknya, bisa kita klaim sendiri asalkan cabut bunga itu sampai bersih. Ini cabut bunga yang betina itu. Tapi untuk itu kemudahan-kemudahan yang kita alami. Untuk panen sendiri, nah kemudian yang lain, jika pinjaman itu misalkan kita gagal panen disebabkan oleh faktor alam atau faktor-faktor yang tidak disengaja, memang itu pinjaman tidak perlu dikembalikan. Itu yang kemudian bagi kita untuk penanaman jagung jenis bisi ini, atau jagung pembenihan. Tapi ada kekurangannya untuk panen. Kita patokan adalah 105 hari atau 110 hari. Jika belum ada segitu, walaupun tanaman sudah kering apapun, nah itu biasanya belum bisa untuk dipanen. Itu kelemahan kita. Panen itu kita tidak bisa seenaknya sendiri,
harus ada jadwal dari pihak atau pihak PT itu sendiri. Misalnya untuk tanggal dan sebagainya itu pasti dicatat. Untuk tanggal kita tanam, awal tanam itu sama mandor lapangan itu pasti dicatat. Ketika kita meminta benih, nah itu tanamnya kapan itu pasti dicatat. Luasan seberapa, jumlahnya berapa, itu pasti dicatat untuk mempermudah kita atau mempermudah pengurus untuk mengelola tanaman berikutnya. Untuk review selanjutnya tanaman cabai ini kita simak video berikutnya ya kawan. Untuk tanaman cabai dengan sistem tumpang sari itu tekniknya bagaimana, kita simak video berikutnya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like agar channel ini tetap berkembang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani hebat, negara kuat.